Hah? Iya, iya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nyala. Nyala, Pak. Waalaikumsalam. Oke, langsung di video berapa, Pak? Tuh. Tamu, monggo. Mohon maaf. Iya, ya. Benar rumahnya Pak Karman? Iya, betul. Oh iya, alhamdulillah. Ya, silakan duduk. Ini Mbak, berapa? Dari mana ya, Mas? Dari jauh. Banyumas, Wangon. Ada apa ya, kayak? Mohon maaf Pak, Iya. ini ya kami datang dari jauh Ya. ke tempat jenengan. Saya cari-cari alamat Oh. Pak Karman. Saya udah 7-8 orang. Oh. Ini ya. Nyasar berarti ya. Enggak, namanya Pak Karman ini jenengan yang ke-9. Oh, iya, iya, iya. Ini. Oh, gitu ya. Tapi mohon maaf, Ya. ini di video kan tanya boleh Bapak nggak apa-apa? Izin tak rekam. Oh, ya silakan. Iya, iya. Ya, Berapa ya? ya. Seperti ini Pak Karman ya. Ya kami datang ke sini ya, pertama ke sini silaturahmi. Iya. Yang kedua ada perlu Tak perlu. ya ke panjenengan. Iya. Saya Mbak Broto dan Oh, ini iya. Pak Kartaji Saya Kartaji. Kartaji. dari Banyumas. Oh, dari Banyumas. Iya. Nah maksud dari kedatangan kami ke sini ya mohon maaf mengganggu jenengan malam-malam ketok-ketok Iya. untung ada di rumah. Nggak apa-apa ya, saya baru pulang. Oh, dari ngendong lah. Tangga terus baru mau tidur malah ada ketok-ketok. Ya nggak apa-apa. Ya, minta waktunya sebentar. Ya, ya. Nggak apa-apa. Nun sewu, tanya-tanya sedikit ya Pak ya. Ya, boleh. Apakah dulu jenengan namanya itu Dwi Panji Wanakarsa? Iya betul ya itu. Tapi dulu Mas, lagi saya masih kecil itu ya. Oh, waktu lahir. Iya, waktu lahir. Ya. Namanya memang begitu. Orang tua saya ngasih namanya itu Dwi Panji Wanakarsa. Cuman karena saya kecilnya itu katanya sering sakit-sakit, Oh, terus diganti Jadi Pak Karman. jadi cara Karman. Jawanya ya inilah Kabotenaran. Kabotenaran. Iyalah, Kabotenaran, Jeneng. desa. Kabupaten Jeneng. Orang desa namanya kayak nama raja ya. Jadi ya. Nah, setelah diganti namanya terus apa sakitnya sembuh? Ya, enggak, alhamdulillah sembuh Mas. Oh. Itu sembuh. Sampai sekarang ya jarang sakit lah. Paling sakit ya sakit biasa. kepala biasa lah. Syukur alhamdulillah. Nah, berarti kan apa yang saya tuju memang panjenengan. Iya, Ayo. iya betul itu. Nah, saya tanya lagi ya Pak ya. Iya, iya. Apakah jenengan memiliki gingseng? Gingseng. Iya. Iya. Saya punya gingseng. Berarti benar. Berarti Gingseng yang itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Memang benar jenengan orang yang kita cari. Oh, orang yang kita cari. Saya nggak ngerti maksudnya apa ya. Maksudnya saya itu mendapat amanah Oh. untuk menemui jenengan gitu. Maksudnya Ya, ada petunjuk Ada dari petunjuk sesepuh Oh, iya. untuk Mungkin- datang ke tempat jenengan. mungkin tak ceritain sedikit Ya, ya. silakan. Jadi seperti ini Pak Karman, mohon maaf jika kedatangan kami itu malam-malam mengganggu waktu istirahat jenengan. Iya, 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 iya. Jadi seperti ini Pak, kita itu ada saudara. Saudara. Ya, saudara kita itu sedang terkena musibah Oh. dan kita sudah mencari obat kemana-mana itu belum berhasil. Dan kita diberitahu oleh sesepuh lah itu obatnya itu harus dengan
gingseng yang berumur Ratusan tahun. Oh, iya, iya, Nah, iya, itu kan saya kan tidak tahu siapa yang memiliki gingseng itu. iya. Salah satu sesepuh dari kita mengatakan bahwasanya ada manusia itu di daerah Jati Jajar yang memiliki gingseng, Iya, yaitu bernama siapa? Karman. Bukan yang itu yang Dewi Panji Dewi Panji Iya, iya, Wanakarsa. Panji Wanakarsa saya. Jadi, ya siapa tahu dengan lantaran gingseng tersebut saudara kami dapat disembuhkan. Begitu. Seperti itu, Pak. Iya. Terus Sampai yang sekarang- kita bantu apa ini? Sampai sekarang gingsengnya masih ada. Ya masih ada. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu memang dengan dapat nemu atau bagaimana? Dari mana? Dari mana? Dapatnya ini ya gimana ya jelasinnya ya. Ini kalau orang yang biasa mungkin agak nggak masuk akal ya. Ini cerita ya, Iya. Iya, Pak. bagaimana dapatnya ya. Dulu itu saya kan hidupnya biasa lah, orang biasa yang ngangon kambing sama ngarit lah, kadang-kadang ke sawah. Nah itu pas saya ngangon kambing sama ngarit ya sekitar sore pas lagi bulan puasa kemarin itu ya. Oh, bulan Ramadan. Iya bulan Ramadan lah. Nah saya itu kayak capek gitulah, capek. Terus saya rebahan di bawah pohon. Nah, di bawah pohon itu saya tidur. Nah tidur itu kayaknya kayak mimpi enggak, tapi sepertinya mimpi ya. Nah terus tuh saya didatengin. Dia didatengin sama orangnya itu gagah, masih muda. Terus dia itu kayak raja-raja gitulah. Di sini ada mahkotanya ya, kayak di film-film berpakaian itu. raja. Dia berpakaian raja, Mas. Hmm. Berpakaian raja itu. Terus bilang ke panjenengan apa itu? Jadi bilangnya begini, Cuk, saya lihat kamu kok lagi sedih, murung gitu. Ada masalah apa? Dianya ngomong begitu. Terus saya berpikir, oh, dia tahu ya kalau saya lagi sedih, saya lagi mikir-mikir. Terus saya ngomong waktu itu, saya itu sebetulnya sedih karena kepengin punya hajat, tapi kayaknya bisa nggak ya itu kesampaian gitu. Saya itu hajatnya kepengin umroh lah, ziarah lah. Umroh ya. Pengen Kayak umroh. iya ziarah ya ke Mekah, berarti kayaknya umroh ya Mas ya. Umroh. Lah iya itu pengen umrohnya, sedangkan saya itu orang nggak punya, Pengen ngumrohin keluarga. iya ya pengen bakti lah sama orang tua lah, siapa sih yang nggak pengen gitu. Saya pengen umroh, tapi ya kalau bisa ya orang tua saya, adeknya sama kakak gitu lah ya. Itu waktu jenengan di datangin itu jenengan cerita seperti itu. Iya. Lalu sosok itu jawabnya seperti apa? Jawabnya begini, Mas, kalau begitu kamu bisa mengumrohkan kamu sama orang tuamu, tapi dia pesannya gini, kalau begitu ambillah warisanku, katanya. Warisanku yang ada di belakang rumah, itu di bawah pohon pisang. Oh, Mimpinya seperti itu. memang yang ingin diumrohkan berapa orang? Yang ingin diumrohkan 7 orang. Terus sosok itu malah menjawab, ambillah warisanku di Iya, belakang rumah. ambillah warisanku. Di Terus belakang rumah. sama jenengan diambil. Ya saya nggak berpikir gitu. Saya kan pikirannya itu ngimpi lah, ngimpi biasa gitu. Jadi saya nggak pikiran itu, nggak. Berarti setelah itu terbangun.
Iya, bangun Jangan waktu itu bangun. bangun. Terus Ya bangunnya aktivitas biasa karena udah sore, terus saya Pulang. pulang, saya Oh. bawa pulang itu kambing sama aritannya. berarti jenengan tidak menghiraukan mimpi itu lah ya. Enggak menghiraukan. Ya, jenengan anggapnya itu hanya sekedar mimpi. Mimpi Bukan biasa itu. lah, Oh. biasa. Enggak pikiran Iya. kemana-mana. Mimpinya ya bunga tidur aja. Terus Nah, terus pas 3 hari kemudian itu saya mimpi lagi kayak gitu lagi. dengan mimpi yang sama. Iya, mimpi yang sama Didatengin. didatengin sama itu orang itu yang kaya raja itu. Bilangnya seperti apa? Bilangnya, "Cuk, kok nggak diambil itu warisan saya?" gitu. Hmm, Saya tanya, "Warisan yang mana?" "Itu warisan yang di belakang rumah, yang di bawah pohon pisang." gitu. Nah, saya berpikir, "Loh, kok saya dimimpiin orang itu lagi, datang lagi?" kedua kalinya. Itu 2 kalinya itu. Akhirnya jenengan Ya, percaya. saya jadi mikir-mikir, jangan-jangan ini mimpi bukan sembarang mimpi. Nah, terus saya ambil pacul tuh. Saya ambil pacul, saya ke belakang rumah nyari pohon pisang. Pohon pisang. Ini pohon pisangnya apa ya? Yang ini apa yang itu ya? Hmm. Gali. Saya coba. gali tuh kodek-kodek, nggak ada apa-apa ya. Nah, terus saya nggak ada apa-apa. Terus saya pindah Ke pisang yang satu lagi. yang satu lagi. Oh, Ada di situ. Nah, itu juga nggak ada, Mas. Tapi saya penasaran ini mimpi ini. Masa saya dimimpiin yang sama, tapi kok Di pohon pisang yang pertama nggak ada, di Iya. pohon pisang kedua nggak ada. Iya, saya ini udah ini yang ketiga ini. Kalau nggak ada ya berarti cuma cuma mimpi. mimpi Selalu aja. biasa. Nah iya, saya tuh yang ketiga itu saya gali lagi. Nah itu pacul saya itu kayaknya tuh apa ya? Kayaknya tuh Benda. benda tapi agak keras, kotak. Nah itu saya penasaran, terus saya bunderin, saya gali dikit. Nah itu kelihatan kayak itu apa? Kalau istilahnya orang sini bilang itu kayak tunggak bambu. Tunggak bambu. Dogol pring. Dogol pring. Enggak, kayak masih ada itunya lah, apa namanya? Serabut-serabutnya. Serabut-serabutnya itu. Nah itu. Nah terus Nah itu saya ambil. ya kan jenengan apa taunya itu kan tunggak bambu. Iya, tunggak Nah, bambu. bagaimana jenengan bisa tahu kalau itu tuh gingseng? Oh, kalau itu saya itu ya dikasih mimpi lagi. Oh, sehabis nemu jenengan Iya, dimimpiin dikasih mimpi lagi. dengan orang yang sama Iya, itu. dengan yang orang sama tadi. Orang sama itu ngomong katanya, "Cuk, kalau kamu ingin mengumrohkan saudaramu, orang tuamu, simpanlah benda ini yang namanya gingseng." Itu orangnya bilangnya seperti itu. Sosok itu seorang raja. Apa itu pangeran? Ya. Berarti kita baru Raden Jakarta. seperti ini Pak. Sebenarnya tentang gingseng itu kita juga sudah mengetahuinya asal usulnya seperti apa. Dan saya nanya ke panjenengan seperti ini itu ingin memastikan atau Iya. menggaduh-gaduhkan Iya. apakah sama dengan cerita yang kita dapatkan atau berbeda. Iya. Nah, ternyata kan sama. Jadi kisah tentang gingseng itu yang kita dapat informasi itu yang memilikinya itu dulu Iya. adalah Sunan Gunung Jati. Oh. Nah, itu diberikan kepada Raden Jakataruna karena waktu itu Raden Jakataruna mengalami musibah atau penyakit. Iya. Dan selama hidupnya Raden Jakataruna itu mewariskan gingseng itu kepada turun-temurun kepada Garis keluarga. keturunannya. Oh. Jadi sampai di zaman sekarang gingseng itu berada di garis keturunan terakhir, yaitu panjenengan yang bernama
Dwi Panji Dwi Panji Wanakarsa. Wanakarsa. Iya, Itu iya. informasi yang saya dapat. Iya. Maka dari itu saya datang ke sini. Sama halnya dengan Raden Jakataruna yang dulu mendapatkan ginseng tersebut dari Sunan Gunung Jati, itu sama seperti kita yang sedang mengalami musibah dan ingin membutuhkan ginseng tersebut. Oh, gitu. Dan jika, ya mungkin jika berkenan, kami akan menggantinya lah untuk kesembuhan saudara kami. Maksudnya? Ya, kami akan mengganti ginseng tersebut untuk kesembuhan saudara kami. Memaharkan. Jika diizinkan sama panjenengan. Ya, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira berapa yang harus kami tebus ke panjenengan untuk kita itu mendapatkan ginseng tersebut? Jadi begini ya Mas, untuk masalah membayar apa itu saya nggak bisa menerima ya. Ya, Terus terang aja saya itu orang nggak punya memang. Tapi saya ya juga nggak mata duitan. ya kan sebagai ganti, maksudnya kan kayak panjenengan juga mungkin diberikan itu kan tidak cuma-cuma, dan saya juga jauh-jauh dari Banyumas, seenggaknya saya bisa menggantikan selama panjenengan merawat ginseng itu. Kayak nggak perlu Mas, saya itu orang desa itu nggak pengen duit. Saya itu inginnya yang seperti yang dulu, seperti dalam mimpi itu, pengen mengumrohkan. Saya hajatnya cuma itu aja, saya ingin menguatkan orang tua sama saudara saya, udah itu hajatnya. Saya itu nggak kepengen mobil, nggak pengen apa, saya udah tenang hidup gini aja udah, yang penting udah umroh itu udah cukup. Itu keinginan hajat saya. Kalau mas-mas ini bisa mengabulkan hajat saya, monggo, ginsengnya boleh dibawa. Tapi kalau enggak ya bayar berapapun saya nggak mau. Kemauan saya hanya itu, karena memang ya hajatnya seperti itu. Dari sananya ya karena saya ngomong seperti itu, jadi saya nggak berani ngambil keputusan yang lain. Keputusannya umroh. Bagaimana? Ya, ya. Seperti ini Pak ya. Berarti berapa orang yang Umroh mau ya. diumrohkan? 7 orang. orang aja itu. Keluarga saya. Ya kalau 7. misalkan 7, berapa sekarang umroh? 30-an lah, 30 kali 5. 30 Kalau kali 30 aja berarti 21 ya, 210 ribu. Berarti ya, nanti saya memberikan uang 210 ke panjenengan apa gimana? Nggak mau saya kalau megang uang itu. Pokoknya Nah, terus ya terserah dengan aja, pokoknya jenengan ngurusin gini. Yang penting saya pokoknya taunya bisa umroh itu aja. oh maksudnya yang daftarin kita. Ya silakan yang daftarin. Setelah Saya orang nanti- desa daftar nggak tahu lah itu. Pokoknya Tahu-taunya iyalah, berangkat. umroh gitu aja udah. Ngertinya lah. Kalau misalkan jenengan dulu yang umroh, Itu ya nggak bisa, orang dari sananya hajatnya 7 orang. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya Ya ini seperti mas. masalah umroh sih. Kalau umroh saya tidak bisa Ngomong apa? nego, dan saya tidak bisa tidak bisa nawar lah ini ya Pak. Ya mungkin insya Allah kami akan usahakan. Tetapi ya, di sini kan kita kan juga memiliki keluarga. Iya, Nanti kita akan rundingkan terlebih dahulu iya. mengenai keinginan jenengan.
mungkin kalau jenengan meminta kendaraan atau minta ini, saya mungkin dapat, wah jangan itu. Tapi karena jenengan meminta umroh, dan umroh itu adalah suatu hal yang menurut kita itu semua orang kepengen, Iya. Sangat kepengen. semua orang tuh kepengen. Iya. Bahkan saya pribadi pun jujur kepengen seperti itu. Siapa sih yang ibaratnya umat muslim tidak ingin ke rumahnya Allah, ya kan? Iya. Suatu keinginan yang sangat mulia. Dan ya mungkin kalau jenengan memiliki keinginan seperti itu, doakan kami, mudah-mudahan kami itu bisa mewujudkan keinginan panjenengan, Amin. Ya, saya doakan. karena tujuannya sama. Iya. Jenengan kepengen umroh itu salah satu kebaikan, dan saya pun ingin menyelamatkan saudara saya yang sedang mengalami musibah, sama-sama perbuatan baik. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Tarji. Ya seperti ini Pak, jadi nggak mungkin langsung sadek sanyat ya, Ya. langsung ini Pak apa nanti saya daftarkan besok, Hmm. enggak ya, kita ngurundingan dulu. Kita mau usaha terlebih dahulu, Iya, iya, iya. datang golet Iya, saya tahu. ya, paling pembicaranya seperti itu dong. Udah. Kalau apa memang kita sudah siap, Iya. nanti kami datang ke sini lagi, Iya. seperti itu aja. Iya, iya. Ya. Itu lebih baik ya. Gimana Andra? Dulu. Mas Andra gimana? Iya. Oh, ada nomor HP Nomor HP? Yang Iya, buat bisa dihubungi. yang bisa dihubungi. Bisa. Ada. Ada. Ya kan nanti kan. Oke, oke, siap nih. Saya catat. Di anu baik. Oke. Ya baik, anu ini aja. Nanti Kita apa? Tutup aja. Itu aja. Oke, siap, siap. Seperti itu aja ya Pak. Ya, kami pamit dulu. Ya, nanti Oh, iya, saya iya. minta nomor Saya minta waktu HP-nya. lah. Nanti nomor HP-nya nanti Ya, kita nanti bisa Iya, iya. berhubungan. Iya, iya, iya. Oke. Iya. Tutup dulu. Oke, siap. Wah, aku Iya, dulu, iya. Pak. Iya. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Pak Karno. Tetapi saya lemes. 7 orang Mbah Broto. Ini sama persis kejadian dengan panjenengan. Dan memang dulu Dulu ketika panjenengan kan kita harus menebus pusaka itu, Prampis Nogogati. Lapis Nogoganti, kita berani nego, kita berani berargumen Karena uangnya. karena uang dan suatu benda, ya kan. Tetapi yang ini beda. Ini kita minta umrohkan. Jadi saya tidak bisa menawar, saya tidak bisa mengenyang, saya tidak bisa ngomong lagi. Sebenarnya yang kita butuhkan gingsengnya apa airnya? Kalau cuma air rendamannya ya sudah minta aja rendaman gingseng, air gingsengnya, biar kita terbebas dari Iya ya. iya kan. Ya terus tadi kan silahkan, tapi kan keinginan kita meminta gingsengnya. Ya. Mana? Bajanya nyetok. Soalnya kena bingung. Umroh ini 7 orang maning. 7 orang. Solusi terbaik yang efisien, yang praktis, ekonomis. Masalahnya ini keuangan, Mbak Broto. Kalau 30 juta kali 7, yang pengel. Ya memang sih itu tujuan mulia baik. Iya. Tapi ya kena bengel juga. Berapa berarti? 200. Ya kalau 30, kalau 35 agensinya sekarang beda 35 langsung berangkat.
Berarti Gimana dong? 250-an ya. Iya, Kurang lebih ya. 50-an. Dan 5 kali 7 250 juta. Ya kalau kita punya juragan empang apa siapa Ya lah. aja lah. Nah, nanti aku rasan ke Mas Ganang. Ya aku nggak punya duit. Pasti ada jalan kalau kita Ya kan pasti ada kalian jalan. tahu lah, motor aja saya masih sekolah. Belum bisa nebus. Nah itu rumah saya juga masih di Kan? Gade. Ya pasti aku sih ada mobil. Pasti ya kayak dulu mobil tak sekolahin. Dulu dapat berapa ya? Dulu dapat sekitar 25, 30. 30. 30 kalau sama tabungan adalah sedikit jadi sekitar 50. Pedet nggak jual bang? Pedetnya Beratnya Pak Tursino. ya jual aja. Hah? Iya jual. Orangnya dijual. Ya demi kebaikan Pak Tursino sih. Ini bukan masalah kebaikannya. Nanti kalau dia udah ini, Nah, dia tuh nggak bakalan tahu apa yang dia lakuin dan Iya. dia suruh lihat video. Ntar Pak Tursino. Duh, gimana ya? Ya paling jalan satu-satunya ya. Kalau saya ini jalan satu-satunya mobil tak sekolahin. Tapi kalau tabungan bener-bener lagi kosong, aku nggak ada tabungan. Ya paling nanti aku rasan lah sama Mas Ganang. Iya. Rasan kalau Mas Kase, terus nanti juga aku rasan sama istri, Ya, Bok, apa nanti punya simpanan, heeh. ya. Nanti ada berapa nanti dikumpulkan terlebih dahulu, dapat berapa. Oke, berarti besok pagi saya akan nyari. Kalau untuk nyekolah ini sih no, ada teman saya yang masih butuh kendaraan, jadi kayaknya besok siang udah dapat. Jadi nanti besok pagi saya akan ke tempatnya Mas Ganang, terus habis dari tempatnya Mas Ganang saya akan ke rumah teman saya untuk nyekolahin mobil. Nah, Ya, ya wis. ya nanti dapat Seperti itu berapa? aja. Sorenya, malamnya kita kumpulin. Ya. Oke. Tak rekap dulu dapat berapa. Sama dengan Syukur-syukur. nanti dapat berapa kalau ada tabungan, kalau ada apa itu. Ya, yang kita harapkan sih cukup lah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillah lah, karena kita juga ini kan juga niatannya untuk umroh. Aku bener-bener kalau masalah untuk kayak untuk umroh, untuk orang makan itu aku nggak berani nggak berani nawar. itu karena apa ya teman? Aku tuh pernah mendengar gini. Lebih baik kita memberi makan satu orang yang sedang kelaparan daripada kita membangun 7 masjid. Itu saya pernah mendengar ucapan seorang ulama mengatakan seperti itu. Berarti sambil cari informasi apa agen yang Iya. memberangkatkan umroh. Barangkali Harganya berapa? ada yang lebih murah. Oke. Intinya kan yang penting berangkat umroh. Iya. Oke. Kalau ada yang 20 juta, ada yang 15 juta. Siapa tahu. Siapa tahu Mungkin 7 orang dapat diskon 1, kan lumayan. lumayan. Kita cari informasi tentang itu. Ya, besok lah, pokoknya pagi sampai malam kita jam 8 atau 9 kita kumpul lagi. Ya. Informasi apa yang jenengan dapat, informasi apa yang saya dapat nanti kita kasih tahu bareng-bareng. Ya wis. Oke. Seperti itu aja. Ya udah. Baik teman-teman, doakan kita mudah-mudahan ada jalan untuk menjadi manusia yang berguna. Karena seberguna-bergunanya manusia itu adalah manusia yang berguna buat orang lain. Ya kan? Dan kita di sini masih belajar agar kita itu dapat berguna Ya. kepada manusia yang lain. Terima kasih banyak. Mungkin malam ini cukup sampai di sini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.